paling 5 menit aja ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sesi ketiga, sesi terakhir, sebenarnya tugasnya sudah diserahkan bagus ya. Kalian kerjakan, sudah saya cek secara cepat lagi. Saya bertanya dari 17 ya ini, dari 17 peserta, kira-kira yang akan makan ke sekolah? Jadi jari makan ke sekolah, jangan jadi kaki ya. Oke, masih yang dari 11 pengen harapan sekolahnya di kampung halamannya. Jadi jari dari 11 si pengen makan ke sekolahnya, makan ke sekolah di kampung halaman. Siapa? Ada? Makan sekolahnya di kampung halaman ada? Oh, kamu mulai di Jogja? Iya. Pak, saya ngapain? Gak ada hubungannya. Biar kalian fokus ke saya. Kita udah fokus. Oke, saya akan materi ini sebenarnya materi yang sudah disampaikan di kuliah. Saya akan menerangkan secara sekilas dan ibaratnya membilas kalau orang mandi itu, atau kalau di jalan yang berbentang saya hanya akan menambah seperti itu ya. Yang kalian lihat di layar nanti adalah secara praktek, secara praktis yang akan digunakan oleh kakak-kakak. Karena kan kakak yang Tokopedia, Sofi. Halo kak, saya itu udah tadi panggil mana kak? Panggil kak, Gojek itu. Kakaknya itu keren banget. Jadi tujuannya seperti itu ya. Saya yakin kalau sudah bisa. Perhitungan urutan asam, basa dan basa. Namun dalam soal itu adalah kami dari lab membuat simulasi bagaimana kalian menghitung. Sebenarnya tugas kalian di sekolah adalah mensimulasikan apa yang akan dibuat, berapa jumlahnya, persentase berapa, dan itu kalian harus bikin sendiri ya. Jadi bukan dari lab atau santikannya kalau cerita kemarin berapa ya? Saya kedinginan, kan kurus ya. Maaf ya. Jadi malam terus seperti itu kalau ada hasilnya. Oke. Jadi kalian harus memformulasikan, membuat berapa jumlahnya, itu adalah diri kalian sendiri. Kalau soal yang ada sebenarnya, padahal sebenarnya yang bikin soal itu saya membuat bukan, makanya nanti saya buatin. Oke, langsung ya kita ke materi. Satuan konsentrasi. Yang pertama kalian ingat persen gerak, atau kadang nyebutnya persen massa. Nanti kalau ada anak fisika bisa dikritis, Pak massa sama berat berbeda. Oke lah, itu kan anak fisika kita. Kalau yang praktis ya, persen massa boleh, persen berat boleh. Intinya ada gravitasi gitu ya. Ingat-ingat berat zat terlarut. Intinya yang di atas. Saya guru privat juga bertahun-tahun gitu ya. Murid saya udah di SMA 3. SMA 3 itu waktu di Yogyakarta ya, masuk kedokteran. Jadi saya tuh bangga diri saya sendiri karena guru privatnya sukses kan mengantarkan siswa yang baru. Saya sendiri nggak bisa masuk kedokteran. Jadi berat zat terlarut per total ya, ingatkan total jumlahnya persen B per G atau Pak ada nggak M per M? Tidak lazim, adanya B per G ya, tidak lazim. Ingat yang di atas mesti adalah zat terlarut, yang di bawah adalah lautan totalnya ya, ingat kalau itu total. Jadi soal yang sudah dikerjakan sebagai kita awal 100%. Tadi ada yang belum ngumpul jaga tempat itu betul semua ya. Kemudian saya kasih contoh. Contohnya ekstrim. Ingat Pak, beratnya pakai NaOH nggak ya Pak? Iya, saya bikin contoh yang ekstrim. Ini NaOH 10% berat per gram. Artinya kalau dalam 100 gram larutan NaOH, larutan ya, berarti ada 10 gram NaOH. Ingat NaOH ini dilarutkan dalam aqueous. Jadi kalian harus kritis
itu dirutung di mana? Dirutung dalam aku. Nah, jadi beratnya yang di sini, yang di bawahnya adalah NaOH sendiri plus aku. Ingat-ingat kalau sebagian besar dilarutkan dalam aqua. Tetapi tidak juga tidak ya. Hati-hati ya, jadi seperti itu. Nanti pada kalian langsung Pak pertanyaan gitu kan. Kalau hadiah dia spidol 1 kan. Saya spidol 2. Oke, kita lanjutkan. Persen volume. Nah ini sama ya. Volume zat terlarut. Intinya yang di atas adalah terlarut. Yang bawah adalah totalnya. Nah, seperti itu. Persen volume per volume, V per V. Ini yang di bawah totalnya. Ingat-ingat, ini yang terlarutnya. Saya kasih contoh. Nah, ini contohnya lebih mudah. Etanol kemarin menjadi bahan yang sangat dicari di pas corona ya. Jadi kalian familiar nggak familiar? Familiar orang yang jajan nggak sepeda, belajar sepeda motor kan? Terluka dikasih etanol dulu, dikasih merah. Oke, etanol disebutkan 70% volume per volume. Etanol ini dilarutkan dalam aqueous. Ingat ya, dilarutkan dalam aqueous. Pak, kalau nanti dilarutkan yang lain, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini dilarutkan dalam aqueous. Jadi 70 ml-nya adalah etanol. Kalau di aqueous berarti 30 ml-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya. Terus kemudian nih yang terakhir yang ada 5%, berat dan volume. Berat volume ini sering akan keluar digunakan dalam pembuatan indikator, pembuatan larutan yang di atasnya adalah satuannya adalah gram, ingat gram, yang di bawah adalah 100 ml larutan. Jadi bukan liter. Nah, tadi di soal itu ada jawab berapa liter ya? Di konversi ke liter enggak. 100 ml. Jadi kalau kita nanti lihat persen sama dengan berapa? Gram per 100 ml. Ingat-ingat kalau nanti baca buku ada gram per 100 ml itu sama dengan persen. Jelas ya? Nah, jadi nanti ini simbolnya persen berat per volume. Di sini gram, ini adalah 100 ml larutan. Bukan total ya. Totalnya bukan liter, ingat ini beda. Jadi B per V ingat-ingat delta kalian. Ya saya. Nah, udah masuk kayak gitu. Oh, tadi ada yang bilang tuh itu dari J-nya kan itu udah masuk ke saya. Oh ya udah. Ingat, berarti yang di bawahnya adalah 100 ml. Kasih contoh. Pak NaOH lagi ya, biar bingung kalian kan. NaOH 10% berat per volume. Tadi kan berat ya. Ingat, yang di bawah adalah 100 ml larutan ini. Berarti yang di atas 10. Contoh, nanti kalau kalian bikin amilum, indikator amilum, ingat amilum itu padatan ya, padatan dilakukan dalam air misalnya, atau fenolftalin PP, indikator PP, ini nanti yang PP-nya padatan dilakukan dalam etanol. Jelas ya? Itu berat per volume. Pertanyaan Pak, kalau tidak ada keterangannya di mana? Itu berdasarkan ke keseringan dan dapat pengalaman yang panjang. Pak, kalau misalnya ini NaOH 10% itu bisa tadi ya dari B per B atau B per V itu gimana Pak bunyinya Pak? Ya udah kita lihat aja. Sebenarnya konteksnya itu untuk apa? Kalau NaOH, oh ini mesti padat. B-nya kayak udah pasti akan B per B. Tidak logis ketika B per B gitu ya secara umum. Jadi kita harus lihat kelogisannya juga ya. Jadi intinya orang yang memberi B per V, B per B, V per V itu orang yang baik hati. Hasilnya nggak ada yang baik hati di ini kan? Mesti punya ada di sini. Nggak percaya kan? Nggak percaya? Oh iya betul. Kita ada di sini kan? Yuk, lanjutin ya. Molaritas lah ini kalian udah hafal ya. Mol zat terlarut. Ya, benar kali ini ya. Ini adalah liternya ya, ini benar ya. Kan udah tertulis. Udah udah jadi guru privat semua kan. Kita lagi kan sekolah. Cepatnya molar, rumusnya ini. Nah, itu yang N berat molekul ya, atau
si NaOH lagi. Kalau ini NaOH 0,1, jadi 1 liter larutan mengandung 0. Ini kan 0,1 ya. Ini 1, berarti N-nya di sini berarti 0,1. Dan 0,1 0,1. Nah ini 40, 0,1 kali 40 jadinya 4 gram. Beres ya. Ingat, ketika bikin larutannya nanti sudah diajarin di sini ya. Tidak boleh menggunakan selain labu nggak boleh pakai gelas ukur, gelas beker gitu. Semuanya dimasukkan dalam labu gitu ya. Jadi nanti kalau nggak masukin, kalian saya masukin ke dalam goreng kan. Dari mana nih? Masa win? Bisa ambil kan? Yuk, di sini. Saya sekolah kalian jadi airnya saya masukin ke labu. Saya jangan cek. Airnya sudah mungkin lah. Itu jangan sampai di sekolah dan kalau jangan tuh ini kan masih suatu. Oh ya siap, terima kasih. Mereka juga aja. Oke ya, saya lanjutkan. Nah ini di soal kan ada ya. Nah, soalnya buat 50 mili NaOH dengan konsentrasi 10% berat per volume. Soalnya karena sudah menjawab ya, jawabannya berapa jawabannya? Berapa? NaOH yang ditimbang berapa? 5 gram ya? 5 gram. Oh, 5 gram. Yang menjawab ke 5 gram ada 0,05. Oh, 0,4 ya. Kan udah baca. Dan 0,05 gram. Ingat, yang di bawah apa tadi? 100 mili ya. Bukan dalam liter. Yang dia ada. Oh ya. Mau 1 sama enggak? Enggak usah ya. Coba tulis. Apa duranya? Kayak udah benar semua ya. Nggak perlu diulang ya, nanti mas cover aja cara ya. Oh, ini kan gampang. Ya tahu nggak apa? Iya kan? Ingat, kalian bikin 25, 10 sesuai dengan yang ada di sekolah. Saya mau bilang ini. Poinnya di sini. Jadi jangan NaOH 10% berat per volume. Jangan berdiri di situ. Kira-kira saya mengikuti berapa, siswa saya berapa, praktikan saya berapa, kebutuhan sekolah berapa. Jadi jangan mentang-mentang, oh banyak, tak beli 1 liter kan. 1 liter terus berapa segini kan? Kan kasihan ya NaOH-nya. Padahal kebutuhannya yang berapa? 100 mili. Jadi kita tentuin kebutuhannya berapa. Oh 100 mili, udah beli 100 mili aja. Pak nanti ada error ya, udah kali 1 lagi, jadi 200 mili. Ingat, laku ukur tidak ada yang 200 mili, ada 200 kalau mau ya 100 bikin lagi sendiri 100. Ingat nggak boleh pakai gelas. Nanti tak masuk ke dalam dulu. Yuk lanjutkan ya. Ini buat 100 mili NaOH dengan konsentrasi 0,1. Jadi kalau di sini simple, kalian hanya tahu berapa konsentrasinya dan berapa volumenya. Intinya kalian tahu konsentrasinya dulu, volumenya. Ini kalian jelas dulu ya. Jawabannya berapa kalian? 0,4. Ingat menimbang NaOH tadi di jam di sini ya. NaOH itu hidroskopis, jadi cepat. Kalau nggak meleleh, dimakan kayak permen. Enggak, maka neraka biasanya kalian. Soal surga tidak boleh. Jadi meleleh gitu kan. Jadi volumenya ingat mau 50, 100, 260. Ketentuan ya. 25 labu ukur itu paling kecil 5, 10, kemudian 25, 50, 100, 250, 500, 1 liter ya. Jadi jangan bikin aneh-aneh, Pak, saya mau bikin 27,5 Pak. Ya bilangin aja, jadi 10 kan gitu. Jadi wah tapi itu kalau saya hitung-hitung uang saku saya itu nanti berkurang sejumlah 17,5 juta kali 30 hari. Ya gitu. Jadi gunakan yang sesuai mendekati ya. Ingat 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Jelas ya? Jadi nanti ke sekolah jangan bertanya, Bu, kalau saya bikin gini tuh kira-kira butuh volume berapa ya? Kita berapa kali ke sekolah? Dari sekolah ke kampus. Kalau sekolah bisa biasa dulu kan, ke kampus ke tempat saya. Oke ya, ini clear ya. Ini sudah, ini mudah. Tuh, cepat kan? Saya cepat aja. Nah, sekarang
hubungan molaritas dengan persen berat terberat. Saya mau bilang, yang kalian saya sebutkan tadi itu masih simpel. Besok kalau ketemu artikel, itu kan ada itu, kalian praktek gitu. Kalian akan ketemu namanya HCl, kemudian ada amonia, sama asetat itu asli yang kita beli dari suppliernya. Jadi saya nggak pernah mengeceri, saya kasih ya. Dan di sana nggak pernah tertulis konsentrasi. Jelas? Nggak percaya bisa buktikan. Nanti kalau misalnya kalian ketemu konsentrasinya semua molar saya kasih tugas saya. Nah isinya ada. Tapi kalau misalnya gantian lagi nanti, kalau bener nggak ada, buat kalian nanti kita kan. Ingat-ingat, ini adalah rumus paling cepat. Sebenarnya saya mau jabarin, tapi ntar kelamaan. Kita mau bikin lebih jelas kelamaan. Jadi kalian cukup menggunakan yang cepat-cepat gitu ya. Oke, kalian nggak hafal ya. Ini. Nah, saya mau tunjukkan contoh-contoh. Dan ini ada HCl, ini yang bahasa saya. Ini berat molekul 100 gram per mol. Ini. Yang ini kalau bentuknya berat per berat. Ini yang ditampilkan di dalam label merah. Dua berikutnya ini berat jenis atau massa jenis ya. Ini ada apa? Tetapi kadang di dalam label disebutkan 1 kilogram sama dengan berapa liter. Ingat kalau kilogram temannya liter, pasangannya liter. Kalau kilogram itu kalau suami sama istri, suami dengan selingkuhan nggak boleh. Kilogram sama liter, ingat ya. Kalau gram sama mili ya, kilogram sama liter. Nanti tergantung label. Angkanya tetap karena baginya kan. Yang ini tidak ada. Kalian harus menghitung. Jadi kalau bikinkan 0,1 HCl sebanyak 1000, buka. Udah ada konsentrasi awal berapa ya? Wah ini salah saya nggak label ya. Yes, orang lain berarti kita mengalami kepetokan dan kaku. Ada Jogja dan tahu ya, belum jadi orang Jogja relatif tahu kepetokan di label. Jadi ya polaritas. Oke, saya kasih. Oh ini saya kutip dari ini ya, ada sumbernya ini, bukan saya yang tulis. Yang ini adalah asam-asam satu ya, hanya satu, plus prototipnya homoprotik. Nah ini, terus kemudian ini yang asam dua, ini ada dua ya, ini ada tiga, poliprotik. Ini diprotik, ini triprotik, atau perannya poliprotik. Enggak penting ini kuliah aja. Nah ini ada tiga ya. Terus yang terakhir, nah ini kita punya yang biasa ya. Kadang di label sebenarnya NH gitu. Ini oke, nggak masalah. Pak, cara hitungnya cepat gimana Pak? Daripada buka tabel, nah ini saya udah kasih. Karena udah benar semua tadi ya. 10 kali persen berat per berat kali massa jenis atau pro ya kali angka. Ingat, kalau mulai sini persennya nggak usah ditulis. Tadi ada masih ditulis. Jadi 10% berat per berat. Tadi kan ada ya? Berat. Nah ini 36 aja misalnya HCl, nggak usah 36%. Ingat ya, tadi ada ya, nggak apa, karena kita mau belajar. Kalau semua bisa, saya nggak wajib di sini kan, ulang aja. Udah ya, jadi yang persen berat per berat ini langsung aja angkanya ya. Saya nggak lagi, ini langsung angkanya. Nah, contoh ini, saya punya biosomat 96% berat per berat. Pak, angkanya ini apakah 96%? Enggak. Ada yang dari 97, tergantung yang bikin kan? Tergantung saya yang bikin. Misalnya saya bikin kalian bikin masak itu loh. Kelompoknya 5, 3 tergantung yang bikin kan? 96, 98 bisa bikin kan? Nah, kalau rohnya ini tetap ya. Berat molekul saya tetap. Yang ini kadang itu berubah. Oke? Kalau dihitung 18,0. Kalau nggak percaya itu. Nah, pasti 18,0. Sudah dihitung Pak? Iya, sudah saya hitung kan? Jadi sama dengan yang sebelumnya ya, yang sebelumnya. Sebelumnya di sini, nah ini
kali L/4 L/4 0. Jelas ya? Nah, jadi kalian besok kalau lihat botol asam atau basa, lihat BM-nya pasti udah ada ya. Yang penting nih, persen berat. Ini nggak akan bentuknya seperti ini. Tulisannya 1 kilogram. Nah ini 1 kilogram sama dengan 1,19 liter atau 1 gram sama dengan 1,19 mililiter. Nanti cek ya besok kan praktek cek tulisannya. Pak kok nggak ada, tersembunyi di suatu tempat yang kecil gitu kan? Bagian botol yang maksudnya bukan di page. Ya. Yuk saya lanjutkan. Oke, ini sudah ya. Nah, setelah kalian sudah tahu botol aslinya, konsentrasinya, kalian tinggal pakai rumus bicara yang di luar kepala kan? Kalian kan luar kepala. Nah, contoh ya, tadi ini saya punya BSO4 12 molar, disuruh bikin 1 molar 100 ml. Ingat, yang kalian kerjakan adalah tentukan asam sulfatnya dulu berapa, volumenya berapa, itu ya jumlahnya. Jadi kalian yang akan menentukan untuk diri kalian sendiri, dilihat sendiri kan. Jadi Pak saya mau 0,01 enggak apa-apa, 1000 liter Pak enggak apa-apa kan, banyak banget ya, mandi kan, atau 1 liter kan. Ya. Jadi di sini kita yang menghitung di sini, nah yang di sini, yang sini kita yang dibutuhkan ya, tergantung diri kita. Ya. Kalau saran saya, kalau kalian membuat berhak, hitung dulu untuk satu kebutuhan plus 1 kali error, karena orang pasti ada error ya. Siapapun, saya juga error. Pandemi nggak pernah pegang ukur, biasanya pakai untuk pasien tanda batas, saya cukup pakai 2 semprot. Di sini saya juga kayak ada mesinnya otomatis. Tapi karena corona kan nggak pegang, saya jadi gini kagut kan. Dan saya alami beberapa kali saya bikin praktikumnya kakak kelas kalian, pengambil instrumen, saya berhasil offset gitu kan. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Saya insaf akhirnya pakai jadi tangan saya udah corona ini membuat tangan saya nggak otomatis. Jelas ya, karena harus dilatih. Oke, saya lanjutkan. Ini simpel ya. Soalnya kemarin ini ya. Buat 100 ml HCl konsentrasi 0,1 mol. HCl pekat, harusnya saya nggak perlu HCl pekat, tapi kadang nanti agak rancu. HCl aja, asal ini 37% berat, rohnya 1,19 mg/liter, NPK 36,4. Kalian gunakan rumus tadi ya, M sama dengan persen. Ketemu HCl aslinya, kemudian tinggal P1N1, P2N. Jelas ya? Bagian besar dulu. Oke kan? Ada pertanyaan dari sini? Jadi saya ingin menegaskan bahwa angka ini bisa berubah, bisa 36. Bahkan yang kemarin merek Marineford berganti juga, sebelumnya merek Mark Indonesia itu 35%. Pasti netral biasa. Kalau NR-nya tidak. Nah, jadi kalau di sini ibaratnya kayak kecantikan dan kegantengan kalian dan saya. Oh, kegantengan. Lama-lama nggak ganteng terus kan? Suatu nggak berikut kan? Sama, ini bisa diganteng 37. Tapi kalau ini NR tak fix. Ada nggak mau mati? Fix kan? Oke, nomor 2. Tinggal selesai hitung ya. Oh, enak kan? 7 berarti tadi harusnya 20 menit cepet kan? Pak Indra lah kalau bisa cepet aja. Nomor 2. Asam asetat 0,1 250. Jadi kalian kan kalau asam asetat namanya asam asetat bukan pekat, glasial. Sama suhu glasial kan. Nanti kalau diturunkan sampai suhu 0 derajat dia akan membentuk kristal kayak glasial. Nah, ini berat 100%, rohnya sekeliling kan kayak ini. Sama asam asetat itu yang kalian minum coklat ya. Kalau soto kan yang dijual itu biasanya 5% ya. Intinya dari sini 5% ya. Nanti dia jatuh ya. Ingat, M sama dengan persen kali berat per berat kali rohnya dibagi. Ketemu ya?
CR3 ini ketemu, ya udah tinggal V1 F1 V2 F2. Saya ulangi lagi, konsentrasi ini sama yang dibuat adalah terserah kalian. Pak, enak ya bikin soal? Enggak percaya, angel lagi soal ini. Jadi kalau bikin soal sulit ya. Jadi nanti kalau udah ketemu berapa milinya kan ketahuan. Oh, yang saya pipet ternyata sedikitan ya, atau terlalu banyak. Ya. Pasnya gimana Pak? Contohnya. Nomor 2 ini hasilnya berapa ya? Nomor 2 hasilnya berapa? Oh. Berapa? Kencang. Maaf ini pakai masker tuh, masker sama kuping itu nggak connect biasanya kalau pakai masker. 1,4 ya? Kira-kira ya 1,4 nih. Maksudnya seperti ini. Jika di sekolah nih pipetnya itu yang 25 mili. Kita ukur ya. Kita volume nggak mungkin. Ukur ternyata 25 mili. Terus tahu nggak? Garisnya itu nggak ada lagi kan? Garisnya itu nggak ada. Dan sampai bisa menyentuh di angka 1,4. Jelas ya? Jadi kan kalian apa yang terjadi? Berarti kan kalian harus mengubah konsentrasi ini biar bisa masuk ke pipet ukur yang kedua. Jelas maksud saya? Contoh, di sana itu Pak pipet ukur 25 tinggal satu-satunya di dunia sekarang. Nah itu nggak ada. Nggak ada loh. 1 mili nggak ada Pak. 25 tapi nah terus ini skalanya itu hilang Pak. Waduh. Nah, hilang. Tapi ada skalanya kalau di angka 20 ke atas sih, 20 sampai 25 ada. Bawahnya hilang. Oh yaudah nanti gimana caranya kamu harus membuat yang diambil itu di antara 20 sampai 25. Ya ini kamu kotak-kotik ini kan. Pak kalau konsentrasinya harus 0,1 ya udah bikinnya yang berubah kan. Wah ternyata di angka 25 mili Pak. Nah, itu jelas ya. Ini nggak bisa dulu kotak Pak Om, harus suruh bikin 0,1. Jadi nggak boleh banget loh kan. Nah, nggak bisa kok. Belum dicoba kok. Belum dicoba. Kan kerjakan sampai titik darah pun nggak bisa. Ya enggak. Nggak mungkin. Terus kemudian yang terakhir, yang ini mengejarkan. Nah ini sama ya. 25%. 25%. Tadi berapa yang di atas? Beda ya. Oh, jadi tergantung di lab ya. Ini punya lab. Ini saya sesuaiin ya. Bisa kalian lihat nggak percaya? Cek aja itu 25%. Rohnya 0,903 kg per liter MR-nya. Ini ketemu molaritasnya, kemudian terus dimenjadikan. Nomor 3 jawabannya berapa? Berapa? Oh, 3 ya? 3. Masa kok bingung? Oh enggak, nah, kan jawabannya 1,3 ya. Oh, ini soal mudah ya. Oke, jadi saya garis bawah lagi. Konsentrasinya dari NH3 tentu ini di awal ya, dengan rumus tadi, kemudian pakai V1, F1, V2, F2 selesai. Udah, nanti keluar dari sini kalian molaritas, terus banyak V1, F1, V2 bikinnya nggak asal molaritas, V1, V2 molaritas. Nah, itu ya, jadi biar apa? Oke, lanjutin ya, buffer. Ini definisi nggak perlu. Ini saya nggak mau menang ini dari buku. Saya takut kan kalau teori nanti kurang kan nggak enak. Terima aja ya. Harusnya dengan pertahankan daya lingkungannya dari pengaruh penambahan asap atau basa atau mengejar. Jadi kalau saya punya buffer, maksudnya kalau saya kasih sedikit asam atau sedikit basa atau pengejaran, itu dia berubahnya nggak banyak. Contoh, cara pH 5, saya kasih KCl sedikit, terus jadi 1 nggak buffer. Itu 5, goyangnya sedikit atau 4. Seperti itu ya. Nah itu maksudnya buffer seperti itu. Kemudian ini kan ada printer dari saya. Asam koma dan garamnya, basa sama garamnya atau asam basa konjugasi. Ini saya nggak pernah takut kolak saya. Nah ini saya bikin. Nah ini semuanya tergantung kita memilih bahan, tapi harus tahu konsepnya ya. Misalnya kita asam koma. Ini timbangan karangnya asam
Ini di atas, ini di bawah. Ini kan di bawah ya. Rumusnya udah pakai ini aja. Sekarang kita cari pH, ya udah hanya iya ditukar rumah. Ini ke sini, gitu kan? Nah, jangan tukar ini. Kalau kalian tukar fakultas kan? Iya. Saya di sini ya. Kalian tukar nih, ini tukar nih. Nah, dari fakultas tarbiyah ke saintek kan ini. Nah, ini H plus, tapi kan tetap satu wing ya. Masih saya tetap satu wing. Kita kan satu wing. Jadi H plus, nah ini Ka, asam di gunung, garam di laut. Kata guru saya gitu. Gila guru saya waktu itu sampai saya udah setua ini nggak pernah rumus ini. Ingat-ingat anakku, murid-muridku, asam di gunung, garam di laut. Kok bener ya? Saya apa? Ada yang gurunya masih seperti itu? Ada nggak? Jadi nggak ada. Waduh, berarti guru paling top. Asam di gunung, garam di laut. Kayak gitu. Kan garam nggak ada di gunung. Ada. Lu gimana ya? Bener juga ada ini. Garam merah itu. Oke, ini kuncinya ada di sini ya. Ka, asam di laut, garam di laut, asam di gunung, garam di laut. Oke, ini asam. Rumusnya cuma ini aja. Saya lanjutkan kalau biasa sama tukar tempat aja. Nah, ini tukar tempat sama KB ya. Tukar tempat. Udah, rumusnya cuma ini. Saya bikin PowerPoint ini satunya lama ya. Cerita kan, tapi kalau diterangin cuma 1 menit ya. Nggak percaya. Ini, jadi ini KB, konstanta disosiasi bahasa, ingat sama ya. Ini di gunungnya, ini di garamnya di bawah maksudnya. Oke. Jadi kalau kalian punya asam, lemah dan garamnya sama lemah, gunakan rumus. Simpel ya. Jadi kalian tugasnya hanya nyari pasangannya asam asetat, cari pasangannya, suaminya, sama asetat siapa istrinya, sama asetat Na, asam asetat, asetat Na, asetat kationnya gitu ya. Jadi kalian Pak ini bikin soal kan gampang iya, tapi besok kalian itu harus nyari pasangannya sendiri kan. Kalau di sekolah kan ini daftarnya enggak ada 1000 bahan, enggak mungkin SMA pasti bahan ngelain win kan. Enggak ada kan. Oh, ini 100 bahan. Wah, sama setat ini koncone sopo iki bojone iki. Bojone sopo? Masa Pak Jento sama istrinya siapa? Istri saya di rumah kan, kan? Iya. Jadi sama setat, asetat, Na. Misalnya gitu ya. Contoh. Ini juga amoniak misalnya sama amonium klorida. Sama, itu pasangannya siapa? Kalian harus mencari sendiri gitu ya. Jadi Pak saya mau bikin pH contoh baper 5. Gunakan yang asam lemah kan. Cari asamnya sama pasangannya garam kan. Itu basah. Kalau misalnya contoh tadi pH-nya 9 ya udah pakai pasangan basah. Oke, itu paling mudah. Pak tadi nanti ada yang tingkat lebih bagus yang namanya ini. Nah, ini sudah ya. Ini kalian sudah bisa ya. Tadi jawabnya sudah benar semua. Ini sudah benar semua. Sudah benar semua. Saya nggak mau nulis ya. Kalian sudah benar semua. Ini sama pH 4, ini pH 10, pH 4 ini ya. Nanti yang asam lemahnya ini pasangannya. Ini basah, ini pasangannya garamnya. Jelas ya? Oh, kalian udah bener. Udah rumus pakai tadi Ka, ada KB udah ya. Nah, sekarang saya mau ini jarang. Ini kalian sering melihat ini ya. Ini. Jadi kalian kalau menemukan asam, tadi yang saya sebut ya. Ini hanya ada 3 ya. Poliprotik hanya 3. Banyak di kimia yang ada model seperti ini. Ya Pak, saya kepintir kimia ya Pak. Ya maksudnya laboratorium kimia kan? Kimia kan lucu. Laboratorium model teaching ya pas kan. Jadi di gudangnya lab kimia, lab kimia itu bukan kimia. Jadi ini asam
positif. K2M dia disosiasi A plus H2PO4 min. Kalian nggak bisa ya? Ka1 7,5 kali 10 pangkat 3. P berarti apa? Log kan ya? Dari nilai ini adalah 3,2. Kalian kalau lihat ini langsung asumsikan kayak PH, ya kan? PH. Jadi kalau mau orang paling gampang saya kasih anak privat saya, kalian lihat PK, PKB itu udah lihat aja kayak PH. Berarti apa? Ini punya angka di 3, nanti maksudnya apa? Oke. Berikutnya yang H2PO4 min ini juga H plus, kemudian dia menjadi 4,2 min. Ini langkah 1, ya kan? K2 ini di angka 7,21. Selanjutnya dia masih akan diskusi terus ya. PO4 2 min H plus PO4 3 min. Udah selesai kan? Udah gak ada lagi, udah gak punya hal lagi. Kecuali kalau saya tambah hal, kan gak mungkin. Nilainya udah habis. 4,8 kali 10 min gitu. Nanti dibayar di literatur ada beda-bedanya. Ada beda-beda. Khususnya yang di sini. Nah, ada pangkatan yang 12. Nah, ini 2, berapa? Saya udah cek beberapa kali. Ini 12,32. Oke. Saya mau ngasih clue bagaimana buat gambar pH 4, 7 dan 10 di data di atas. Kalau tadi kan gampang ya. Gampang. Asam, lemak sama garamnya gampang. Pak, ini asam lemak sama garamnya oke, gas lemak oke. Kalau misalnya kalian hanya punya di dunia ini terdampar di sekolah X, gitu kan? Terdampar, nggak ada lain, kan ada di dalamnya kan terdampar bawah, gitu kan? Belum apa saya lupa. Berapa tahun adanya hanya ini, tapi harus bikin pH 4, 7 dan 10. Nah, kalian lihat nih. Ini yang saya kasih ujung. Kalau kalian disuruh bikin pH 4 atau pH 3, kalian bisa menggunakan senyawa H2PO4 min, pasangannya H3PO4. Jelas? Berarti saya bikin asam fosfat. Pak, ini kan min 1. Cari aja yang NH+, K+, Kalitas, Wijaya plus ya ono kan. Ono Pak. H2PO4 Na atau K gitu ya. Yang plusnya adalah 1 kan jadi garam. Jelas? Jadi kalian sudah bisa membuat pH 3 atau 4 dengan kombinasi senyawa ini. Taruh sini. Ada pertanyaan? Belum. Lanjut. Yang kuning. Senyawa ini sama senyawa ini. Contoh mau pH 7, pH 6, pH 8. Gunakan gabungan senyawa ini. Campurin dua senyawa itu pasti akan ketemu di angka pH sini. Karena kan ada perbandingan maksudnya ya. Pak, ini 2 min, ya udah. Kalau masih Na 2, Na2, H2PO4 ya kayak soal itu kan. Pak, ini min, Na H2PO4. Pak, kalau K ya, K2HPO4 sama K H2PO4. Masih abstrak, enggak kan? Jelas ya. Nanti saya tulis ya. Ini berikutnya. Nah, berikutnya. Kalau saya punya data ini, pH 11, pH 13, udah pakai PO4 3 min sama selesai. Jelas ya? Jadi kalian bisa membuat pH sesuka-suka kalian dengan hanya menggunakan data ini. Ya, data ini sama-sama berguna. Ada pertanyaan dari sini? Masih bingung? Kemudian itu tandanya siap menikah. Itu pada siang sudah lapar karena nggak sarapan, tapi nanti saya lirik di sana ada sekolah nasi.
Udah jelas? Gak apa, bertanya aja. Udah jelas ya pasangan senyawanya. Jadi kalian, kalau pertanyaan gini, Pak, apakah buffer pH, saya mau bilang pH 4 itu tidak harus dibikin dengan buffer asetat. Saya ngomongnya agak begini yang asetat tadi, CH asam asetat plus CH3 COO N itu buffer asetat. Tapi kalian bisa membuat dari asam fosfat dengan contoh ini kasih Na ya, Na natrium dihidrogen fosfat. Cek pH-nya 4, mainkan. Bisa. Jelas? Saya mau bilang. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bikin buffer tadi pH 10. Tadi pakai amonia sama istrinya amonium klorida. Mainkan, saya bisa bikin pakai Na 2HPO4 atau di sini Na3PO4. Jelas? Maksud saya seperti itu. Jadi kalian bisa berkreasi selama mempunyai data ini. Kalian selama ini lihat data ini apa? Cuma data aja ya? Nggak lihat kayak tadi itu ya? Saya yakin kalau domain saya nggak akan ada yang lihat gitu kan? Tapi domain saya keluarin dulu kan di sini. Jadi ketika lihat ini langsung itu pH. Ini pH gitu ya. Kan bentuk ya. Ada pertanyaan dari sini? Nggak ada? Ya, gimana Mas? Oh enggak. Mau nanya gini kan? Oke. Ya, ini soalnya. Soalnya ini. Mau saya kerjakan? Oke. Gimana ya? Oke. Makanya ini kita punya berarti apa? Yang dipakai ini kan pH 7 ya. Berarti pertimbangan yang nomor. Jangan paksain yang nomor 4 satu bisa. Kalian bisa nanti maksudnya kecil. Angel ya. Yuk. Karena saya lupa saya harus buka itu. Oke. Nah. Kelihatan nggak sih? Kembali ke asal. P4. Ini kita punya H plus tambah 4. Oke ya, katanya ada punya KA kan? Udah saja KA namanya ini kan H plus kalikan H PO4 bagi lawan ini kedua PO4. Oke, ingat bukan fakultas saintek atau fakultas tarbiyah gitu ya. Fakultas udah ini aja bisa biar enak. PO4 ini saya lagi dua PO4 ini kemudian KA berarti oke, sampai sini KA-nya ada banyak nggak? Nah, itu 6,2 kali 10 pangkat 8. Kayaknya berapa? 10 pangkat. Ada angkanya? Ada. Coret aja. 6,2 kali 10 pangkat 1. Udah ketemu? Atau kalau paling gampang, ya udah kita jadikan
tulis aja di sini 0,62. Ingat, kalau seperti ini kita membuat penyebutnya kan bisa satu ya di sini. Jelas ya? Bisa satu. Di soal apakah 6,2 kayak ada komanya ya? Di soal saya. Ya, di soalnya ada. Ini kan sederhana. Oke, sama ya. Nah, jadi kalian sudah punya ini perbandingan antara konsentrasi atas sama di bawah sebesar 0,62. Jelas ya? Selesai. Kalau selesai Pak? Iya. Kan udah punya. Ini sama ini. Nah, ini udah punya. Ini sama ini. Nah, tinggal dimainkan di dalam soal. Nah, soal kan tulis main. Ingat, sebutkan disebutkan konsentrasinya 0,1 mol. Pak, kenapa diberi konsentrasi? Kalau kalian bisa menjalani alat SPL, ada namanya buffer. Tadi ada buffer ini, buffer fosfat seperti ini dengan konsentrasi 10 milimolar. Itu ada. Dan saya juga bikin ini. Ini menghitung kayak aja. Ini konsentrasinya pasti dipakai. Gitu ya. Jadi kalian kalau bikin bayar, Pak, berapa ya konsentrasi? Ya terserah kalian. Ya. Oh berapa? 0,1. Oke? Nah, kalau di angka ini, berarti kan kita udah punya ya. Ini perbandingannya. Nah, udah punya. Tinggal Pak saya mau gini boleh. PO4 2 min sama dengan itu kan 0,62 kan PO4 ya kata nomor 1 ada konsentrasinya kan itu konsentrasinya 0,1 ya udah ini berarti kan dijumlahkan konsentrasi ini ditambah konsentrasi nah bisa kerjakan Pak ini 0,6 ya udah angka ini substitusi di sini jelas kan? Oh. Ayo Pak tulis Pak oke. Jadi kan 0,62 apa ya? Ini 2 4 ini tambah 2 4 dah ketemu ini sama dengan 1,62. Nah ini 2 PO4 ini. Kamu ya ada angkanya. Ada angkanya. Itu kamu nggak ini? Ada angkanya kan? Jadi nanti saya akan ketemu 2 PO4 min ada angkanya. Angkanya kan 0,1 sama dengan 1,6 kan tinggal gitu. Ada angkanya kan? Ada angkanya, masukin ke persamaan ini. Ini ada angkanya. Ketemu nggak ini? Ketemu kan? Ini substitusi persamaan 1. Nah, nanti ini akan ketemu PO4
Jelas? Selesai. Saya punya MR, ada MR. Kalau konsentrasi udah ketemu kan? Masih bingung? Enggak kan? Ada pertanyaan sampai sini? Oh, ada ya? Nah, di sini udah ketemu. Jadi nanti H2PO4 sama ini ada nilainya. Yang gimana? Ada yang masih bingung? Jadi intinya dari persamaan ini kalian mengetahui perbandingan konsentrasi. Karena jumlahnya ini adalah 0,1, ini 0,1. Nah, jadi jumlahnya ini sama ini ada 0,1. Ini yang kita aja. Udah. Ketika kita udah punya konsentrasi masing-masing ini ketemu angkanya, sudah. Ketika ada MR kan ketemu. Udah selesai gitu. Tinggal dikaliin aja berat molekulnya. Sama, ingat volumenya adalah 100. Tadi kan ada ya, polaritas sama dengan N per P. N sama dengan berat per N. Ada angkanya ketemu. Ada angkanya ketemu. Enak banget ya, iya. Bahasa tulis ya, nggak perlu. Nah, jelas ya? Tadi ngerjain 2 menit sudah. Tadi sudah baik, sebagian sudah betul. Yang salah karena tidak menggunakan. Sudah benar perbandingannya, tapi ingat konsentrasinya dari pakai. Jadi sampai di sini semuanya sudah benar. Sudah benar. Yang miss, yang error, yang terlupa dari kalian adalah jangan lupa dijumlahkan itu. Konsentrasi 0,1 mol. Itu aja. Nanti ketemu persamaannya nih 0,1. Ini yang enggak ada dari yang salah tadi ya. Oh. Ada pertanyaan enggak? Kalian udah benar semua. Benar semua. Oke. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Jam 50 menit. 50 menit tadi kan. Oke kakak-kakak, begitu yang sudah saya sampaikan soal AKMP. Sudah dipanggil sama Tuhan juga. Ada maksudnya. Jadi ringan yang perhitungan larutan asam, basa, dan bawah. Yang ini saya tekankan nomor 1. Nomor 1 ya di sekolah khususnya makan magang, apapun bahan kimia yang bisa tersedia, kalian bisa mengecek NSDS-nya ya. Nah, saya cek dulu, kemudian saya gimana. Misalnya untuk bikin larutan, jangan khawatir. Kalian udah punya rumus yang tadi rumus yang 4 gitu kan. Kemudian ketika bikin larutan, gunakan labu gur. Itu akan lebih bagus hasilnya, terutama untuk filtrasi, analisa, misalnya kuantitatif itu gunakan yang pakai labu. Kalau kualitatif ya hanya nambah kayak indikator, nah itu boleh lah nggak pakai labu. Kalau di sana juga ada. Bisa kita akan ketemu bikin indikator 7, banyak banget kan itu 7 indikator. Belum ada masa packing yang bikin 7. Pertanyaan aja, ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Karena uang saya di dompet tidak hilang juga, dompet kalian juga nggak ambil juga. Jadi begitu ya. Terus kemudian terakhir kalau ada bahasa-bahasa yang tidak jelas, hanya untuk menghangatkan suasana. Karena saya bagian terakhir itu nggak enak. Bagian saya terakhir nggak pernah. Tapi jangan khawatir, dari sini kalian akan dapat hadiah dari Pak Agus ya, Tobi. Sekolah nasi saya sediakan sama dari HCS. Bener gak sih? Bener ya? Oh, kalau saya bener kan harus 12 ya. Oke, saya akhiri ya.
Jika ada yang belum jelas terkait bikin bahan, terus kemudian bisa diatur-atur, nggak usah sungkan-sungkan hubungi aja. Kirim pesan ke saya, Pak, kalau menurut seperti itu, nanti saya bantu. Tapi jangan lama-lama. Nanti istri saya menjawab saya disuruh duluan sama kucing-kucing saya kan. Wah, sampai itu mahasiswa Pak. Oke ya, intinya saya terbuka untuk menerima. Yuk, kita akhiri kegiatan dari pagi sampai siang ini dengan mengucap alhamdulillah. Jika ada kesalahan dari semua panitia ya, hari ini dimaafkan ya. Kita akan ketemu hari Rabu besok ya untuk praktikum. Saya ingatkan, subscribe, sarung tangan, masker, ipek, atau kelompok